Selamat pagi. Kita lagi questioning life choice yang sudah dibikin. Jadi kita mau ada shoot nanti siang, tapi paginya Gila. kita malah ngangkat beban. Ya, jadi sekarang kita ada dua masalah. Sebenarnya bukan masalah juga sih. Tapi yang pertama kita agak telat. Rencanaku tuh mau datang jam 1. Sebenarnya harusnya jam 2 sih, tapi agak kalau mepet-mepet tuh agak tegang aja ya. Cuman karena salah jalan jadi kita datangnya sekarang 1:30. Nggak telat juga sih, cuman agak terlalu mepet aja ya untuk ketenangan hati yang diperlukan ini. Yang kedua, kita nggak bawa kaos kaki. Padahal ini sampai malam nanti. Aduh, ya semoga kakinya nggak apa-apa. Dan ya udah, kita mau siap-siap masuk. Nah, sebenarnya kan dia bilang festival nih. Tapi kan kalau gue bilang festival, kesannya kayak banyak stage gitu ya. Ini stage cuma satu itu. Nah, sama di lantai yang ini pameran biasanya. Sama tadi lihat gak ada tempat yang kayak ruangan-ruangan. Nanti kayak press con segala macam di situ. Jadi kalau lagi ada acara di situ ya di situ aja. Nggak, di situ nggak ada yang main. Jadi pasti satu doang tuh. Kayaknya yang penting-penting cuma di sini sama di auditorium ya. Main acara berarti di sini. Hari ini, iya. Iya. Berarti gue paling dari belakang aja. 135 aman ya? Itu ada yang mau diharap, maksudnya kayak ada orang-orang penting siapa, ada request. Nggak ada yang spesial sih. Paling nanti di foto aja yang lagi press con siapa. Kalau performer ya yang lagi perform aja sih. Nggak pengen spill setup kakak. Apa nih setup hari ini? Kita pakai GV-E1. Pakai GV-E1. Aduh, jadi ngonten. Harus. Jadi kita GV-E1 terus pakai dua lensa untuk shot ultrawide pakai 17-28 Tamron. Terus kalau nanti ada butuh shot padatnya kita pakai 28-75 Tamron juga. Sama gimbal sayangan Lexi. RSC 2. Jadi berapa nih total outfitnya? Aduh, berapa ya? Salah ya? Salah. Total gearnya. Total gear. Jadinya. Lihat marketplace. Pak Ian, apa harapan untuk industri? Tapi kelihatannya dengan Kita saksikan, ini dia penampilan dari Dames Nababan pada saksofon digital dengan Eric Giri pada saksofon akustik. Persembahan Dewan Gelar, kita lagi bebenah. Besok kita standby. Ini nggak usah. Open regis jam 10. Jam 10 sih. Nah, besok udah mix tuh. Oh, enggak di bawah deh kebanyakan. Ini exhibition doang, pameran doang. Nanti coba gua tanya deh, mungkin perlu foto sama highlight ya, yang worship nih 1:30. Ya, 10-an, 11 oke lah. 11 juga masih oke. Ini mic-nya connect Sini. Jadi kita udah rap guys hari ini di Dewan. Gempa. Cukup easy ya. Eventnya lumayan santai, jadi kayak bukan yang rusuh. Bukan yang rush, rusuh ya, rusuh bukan rush ya, rusuh. Sampai ketemu besok, see you besok. Jadi total hari ini berjalan jauh lebih mulus dari rencana. Bagus lah ya, daripada lebih buruk dari rencana. Tempatnya dingin, jadi sebenarnya tadi nggak perlu FX 30, 6.700 juga udah sangat-sangat lebih dari cukup, nggak mungkin overheat. Tapi ya udahlah, better safe than sorry ya kan. Jadi sekarang kita mau balik, sampai ketemu entah nanti entah besok, tergantung deh. Kalau nanti masih rajin, ya udah kita ketemu lagi. Kalau nggak ya udah besok. Selamat pagi, ini questioning life choices part 2. Kenapa kita pagi-pagi malah mau pedal guys? Selamat pagi. Terima kasih sudah mengajak saya pedal. Wah, aduh, salah.
Wah. Mas, thank you, good game. Thank you. No mercy ya. Teman saya dong. Aduh, nih kalian yang jago-jago aja. Mercy aja dong. Waduh. Aja. Nice. Anjir masuk. Nice. Game. Thank you. Sekarang kita udah di tempat yang sama lagi, tapi hari ini kita bawa kaos kaki. Mana kaos kakinya? Hari ini kita masih di event yang sama, jadi day 2 of 2. Jadi ini day 2 dan last day juga. Hari ini harusnya lebih penuh. Sebenarnya kelarnya sama, nggak lebih malam, tapi kita start lebih pagi aja. Dan dari kemarin kalau buat nge-shoot event gini, sebenarnya lensa Tamron 35150 tuh mantep banget. Sebenarnya satu lagi iya pakai 2470 karena ya aku punyanya lensa itu. Tapi sebenarnya kalau dua-duanya pakai 35150 itu juga bisa banget karena 35-nya cukup wide, 150-nya lumayan tele. Jadi bener-bener lensa sapu jagat. Sebenarnya enak banget sih kalau kita punya dua kamera dengan dua lensa yang sama itu juga. Jadi warnanya tuh bener-bener matching langsung dari sananya gitu loh. Jadi misalnya dua FX3 sama kemahalan banget FX3 ya. 2 ZVE1 sama 2 Tamron 35150 itu enak banget sih. Tapi karena kita bukan PH agency ataupun rental, ngapain juga punya dua lensa yang sama gitu kan. Ya, tapi mantep banget sih lensanya. Coba nanti kita lihat lagi deh. Kayaknya kamera ini perlu dimasukin dulu karena tangan kita penuh. Jadi sampai ketemu di dalam. Pagi, mau minta kaos dong kak? Halo. Selamat siang. Di Audi. Oh di ballroom ini ya? Iya. Sibuk sekali. Yang nanti di sini kan ada rehearsal ya? Iya, yang rehearsal, open rehearsal. Sisanya di sana kan di auditorium. Setengah satu mulainya. Yang ini sama yang setengah satu highlight aja. Ke belakang Sisanya baru full ya? Oke. Berarti aku setup yang full di bawah aja. Ini untuk highlight dari itu aja ya? Oke. Ya sebagai Yanagisawa artis, beliau datang ke sini mengemban tugas dari Yanagisawa untuk Kira selesai guys. Sekarang tinggal lanjut bebenah. Selesai. Thank you banget. Sampai ketemu. Nanti chat-chat lagi. Thank you. Berarti file interview nanti di Nanti drive aja. gue drive aja ya. Halo lagi. Kayak ini jadi
spot ngobrol favorit kita di video ini nih. Mau masukin barang ke mobil sambil lepas sepatu. Jadi kita udah selesai nge-shoot 2 hari dan kita bener-bener cuma pakai satu lensa dong, si 35-150 Tamron ini. Mungkin kita bahas detailnya besok kali ya, ini otak udah tidak mampu. Eventnya sendiri juga oke, seru dan unik juga ya. Aku pertama kali ketemu festival musik indoor acaranya, tapi ya enak sih, adem jadinya ya, kagak perlu panas-panasan, kagak pusing pas hujan. Ya, overall good experience lah, fun experience. Dan ya, saatnya kita pulang, jadi kita bakal ketemu lagi di studio. Sekarang kita udah di studio dan kesimpulannya, ternyata olahraga sebelum nge-shoot event seharian itu kayaknya bukan ide yang paling baik ya. Apalagi kalau olahraganya pagi banget, dan itu 2 kali olahraga di 2 hari nge-shoot. Jadi setiap pagi sebelum nge-shootnya olahraga ya. Capek banget, jadi besokannya aku langsung hibernasi. Jadi ini udah 2 hari setelah shoot. Dan kita melanjut ngomongin lensa yang aku pakai untuk nge-shoot event kemarin itu. Jadi kemarin tuh aku cuma pakai 1 lensa. Well, sebenarnya 2 sih, karena kita butuh 2 aja. Tapi lensa yang aku pakai utamanya tuh lensa Tamron 35-150mm f2 sampai f2,8. Harusnya udah aku tandain di sebelah kiri bawah kamera dan setting yang dipakai. Tapi in case lupa, kita nge-shoot di Sony ZV-E1 Full HD S-Cinetone. Dan stand klip pertama semuanya itu SOOC ya, straight out of camera. Jadi nggak diedit sama sekali kecuali klip pertama. Karena entah kenapa, ya namanya di hotel kali ya, lightingnya tuh agak-agak. Tapi pas udah perform ya udah, itu udah begitu aja. Dan karena lensanya ada di tanganku sekarang, udah pasti sekarang kita lagi nggak nge-shoot pakai lensa ini ya. Lensa yang kita lagi pakai sekarang ini tuh lensa yang sangat-sangat berpotensi buat jadi lensa YouTube dan konten favoritku nih. Kita bakal bahas ini next. Balik ke 35-150mm. Untuk orang yang lebih prefer wide, di kebanyakan situasi ini tuh lensa yang lebih pas dibanding lensa 70-200mm. Dan walaupun dia ini lensa dengan variable aperture-nya itu f2 sampai f2,8. Jadi pas kita lagi pakai di 35mm, kita bisa buka aperture-nya sampai f2. Jadi kemarin pas ada sesi interview dadakan sedikit, aku nggak perlu ganti-ganti lensa, tinggal atur ini ke 35mm dan buka sampai f2. Di real world use-nya sebenarnya kita tuh kayak berasa punya lensa yang 2-in-1 gitu loh. Kita kayak berasa punya 2 lensa gitu. Kita kayak punya lensa 35mm f2 dan lensa 35-150mm f2,8. Dan seperti yang bisa dilihat juga, itu banyak aku pakai di 150mm dan masih ikut nambahin clear image zoom juga. Dan menurutku kualitinya masih cukup oke banget. Jangan lupa footage tadi itu semuanya juga di shoot di Full HD doang, kecuali bagian interviewnya. Dan karena ini lensa Tamron, kita bisa atur dia lewat aplikasinya si Tamron ya. Kita tuh bisa ngatur banyak banget macam-macam, kayak kita bisa ngatur fokusnya ini bisa linear atau non-linear. Terus kita bisa atur jarak fokus draw-nya berapa, misalnya mau 180 derajat atau pengen 270 derajat, itu bisa banget. Kita juga bisa ganti custom button yang ada di lensanya ini fungsinya untuk apa aja segala macam. Jadi bener-bener oke banget lah lensa Tamron tuh ekosistemnya. Ini jelas bukan lensa yang bisa dibilang lensa kecil. Tapi kalau kita mikir ini sebagai pengganti lensa 70-200, ya ini bisa dibilang lensa yang nggak terlalu gede juga sebenarnya. Jadi overall ini highly recommended banget. Apalagi yang buat nyari lensa sapu jagat untuk event, sports, dan ya yang sejenis itulah. Secara kualitas gambar juga udah pasti oke banget. Ini udah sering gue pakai buat konten juga. Dan sebenarnya sangat berpotensi kayak yang gue bilang tadi, kalau kita punya 2 set kamera yang sama, dipasangin 2 lensa yang sama ini. Itu setup yang sangat menarik loh sebenarnya. Dan kalau quality lensanya sendiri, sebenarnya nggak perlu ragu juga sih. Aku udah pakai lensa ini sekitar 1,5 tahunan berarti ya, dan nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Jadi silahkan gunakan informasi itu untuk nilai sendiri dan ambil keputusan. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.